Yoga Suara ini dipilih setelah berdiskusi dengan kemudian kenapa dia rintisan, itu berarti masih dalam pengembangan, belum menjadi saka resmi. Artinya ini kita inisiasi dari KPU Provinsi. Harapan kita melihat partisipasi pilkada itu sangat rendah. Lalu timbul idenya adalah bagaimana kita membuat kegiatan pendidikan pemilih itu menarik bagi pemilih pemula, pramuka gitu kan, satuan karya pramuka yang memahami kepemiluan dan menjadi duta demokrasi di lingkungannya. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Kembali lagi bersama saya, Zona Travalina, sebagai host akan menemani teman pemilih untuk podcast kali ini. Podcast kali ini sangat spesial teman pemilih karena kita akan membahas tentang Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara. Nah, pasti teman pemilih mikir nih, apa sih Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara? Bersama saya sudah hadir Kabak Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Saka Yoga Suara, Bapak Sutrisno SE. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir untuk mengisi podcast KPU Kabupaten Pasaman episode kali ini. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Gimana perjalanannya tadi Pak dari Padang ke sini? Ada 4 jam lah. Lancar ya Pak ya? Lancar. Baik teman pemilih, sesuai tema kita kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Satuan Karya Pramuka Rintisan Yoga Suara. Apa sih itu Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara? Langsung aja deh kita tanyain kepada Bapak Sutrisno. Nah Pak, apa ini Pak? Satuan Karya Pramuka Rintisan Yoga Suara. Jadi Yoga Suara ini dipilih setelah berdiskusi dengan Kuarcap Pramuka daerah Provinsi Sumatera Barat ketika kita membuat naskah akademik dan juknis tentang Saka Rintisan Yoga Suara. Sebenarnya dia kan Satuan Karya Pramuka Rintisan di bidang kepemiluan, tapi disingkat dengan Yoga Suara. Itu Yoga Suara, itu latar belakangnya ya. Yoga Suara ini dalam artian menyatukan suara, gitu kan. Itu artinya ya Pak ya? Ya, itu gitu kan. Satuan Karya Pramuka Rintisan di bidang kepemiluan ini sebenarnya ada 3 hal yang mendasar di situ. Pertama, Saka pada bidang kepemiluan adalah satuan karya di lingkupan gerakan pramuka yang menjadikan wadah pembinaan. Nah, dia menjadi wadah pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pramuka, baik itu sebagai penegak maupun pandega di dalam bidang kepemiluan. Penegak, pandega. Penegak itu biasanya umur 16 sampai 20, 21 sampai pandega 21 sampai dengan 25. Maka di sini umur dari 16 sampai 25 itu dari SLTA ya Pak? SLTA sampai kuliah lah ya, kuliah gitu. Kemudian kenapa dia rintisan, itu berarti masih dalam pengembangan, belum menjadi saka resmi. Artinya ini kita inisiasi dari KPU Provinsi. Harapannya nanti akan menjadi program nasional. Dengan kita rintis ini maka Saka ini secara resmi belum terdaftar di Munas gitu kan, dia apa di Kuarcap nasional, tapi nanti melalui proses lah gitu kan. Kalau ini sudah menjadi program KPRI dari rintisan ini, tentu nanti ada proses menuju tetap gitu kan. Itu biasa ditetapkan di Munas Kuarcap nasional. Saka ini berfokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap penyelenggaraan pemilu dan
demokrasi. Itu makanya disebut yoga suara, dia di bidang kepemiluan. Itulah harapan kita dengan hadirnya yoga suara itu sendiri. Nah, berarti itu ya Pak ya, Ya. tujuan membentuk Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara ini. Kemudian Pak, apa yang melatar belakangi munculnya ide membentuk Saka Pramuka ini Pak? Latar belakangnya adalah partisipasi politik bagi pemilih pemula dan muda, gitu kan. Di mana banyak di dalam data yang kita temukan bahwa partisipasi pemilih pemula dan muda ini rendah. Dan melihat ini berdasarkan pengalaman yang kita alami bahwa apa jalan agar supaya partisipasinya menjadi meningkat atau tinggi. Jadi sebenarnya dia punya latar belakang sebelumnya, pengalaman lah yang melatar belakangi sehingga akhirnya terbentuk Saka ini, yaitu ketika kita melihat partisipasi pilkada itu sangat rendah, lalu timbul idenya adalah bagaimana kita membuat kegiatan pendidikan pemilih itu menarik bagi pemilih pemula, menarik dia. Ide apa yang menarik? Ternyata salah satu ide yang menarik adalah kegiatan perkemahan, pramuka gitu kan. Dan pada tahun 2017 melalui pengalaman di KPU Padang, kita terlaksana Jambore Demokrasi Pelajar, di mana dibuat perkemahan kepramukaan dengan melibatkan sekolah-sekolah di Kota Padang untuk mengikuti Jambore Demokrasi Pelajar, gitu kan. Ternyata dampaknya luar biasa. Pasca Jambore itu ternyata peserta itu banyak yang memberikan statement bahwa dulu kami tidak tahu pemilu itu apa. Ternyata pemilu itu ada tahapannya, prosesnya. Itu tergambar dalam kegiatan Jambore dalam bentuk simulasi gitu. Seperti pilkada sesungguhnya atau pemilu sesungguhnya, di mana ada proses rekrutmen anggota KPU atau penyelenggara, kemudian pendaftaran calon, penetapan calon, ada penyampaian visi misi, ada debat, ada kampanye, sampai pemungutan suara. Berarti seluruh tahapannya Pak? Ya, seluruh tahapan di situ kita simulasikan. Pasca itu ternyata asik juga menurut mereka kegiatan ini, dan akhirnya sekolah-sekolah di Padang itu, SMA-SMA itu banyak melakukan pemilihan OSIS, mengadopsi sistem ini, pemilu ini. Kalau biasanya tidak seperti itu, dibuatnya tahapannya, dibuat foto, surat suaranya, diceblos dan lain-lain. Banyak di antara mereka melakukan itu karena telah mengikuti Jambore Demokrasi Pelajar gitu kan. Lalu tahun 2024 dikembangkan di tingkat provinsi. Dilaksanakan juga Jambore Demokrasi Pelajar tingkat provinsi yang melibatkan anak-anak SLTA sederajat seluruh Sumatera Barat, gitu kan, seluruh Sumatera Barat. Kita adakan waktu itu di Padang Panjang, tanggal 9 sampai 11 Mei 2024. Yang waktu itu hadir Pak Idam, anggota KPU RI, dalam membuka acara itu. Dan ada dampak-dampak itulah yang membuat pikiran kita bagaimana kalau pramuka ini kita buat sebuah Saka lah namanya. Bagaimana KPU memiliki agen sosialisasi berdasarkan komunitas, salah satunya pramuka ini, sehingga dapat membantu KPU dalam melakukan pendidikan pemilih dan politik, sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu. Dan dengan itu akhirnya KPU Provinsi yang menginisiasi ini bekerja sama dengan Kuarcap daerah Provinsi Sumatera Barat. Kita siapkan naskah akademiknya, petunjuk teknisnya, kita sampaikan ke KPU RI.
Dan akhirnya kita pelantikan pengurus Kuarcap Rintisan Yoga Suara KPU Provinsi Sumatera Barat. Itu yang melatar belakangi kenapa akhirnya yang pada intinya sebenarnya bagaimana partisipasi pemilih muda khususnya dari kalangan pelajar dan pramuka sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi dan pemilu kita ke depan. Dengan partisipasi mereka tentu ini menjadi lebih baik, apalagi dengan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. KPU memiliki tanggung jawab pendidikan pemilih berkelanjutan, termasuk melalui pendekatan kepemudaan. Ini kan salah satu bentuk pendekatan kepemudaan. Gerakan Pramuka ini wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda dia. Jadi makanya kita menggandeng kepramukaan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi dan integritas pemilu gitu. Dengan Saka Rintisan ini akan muncul nanti gagasan pembentukan satuan karya rintisan kepemilian yang menjadi kerjasama antara KPU dan gerakan pramuka di berbagai daerah. Dan itu kira-kira. Jadi itu ya Pak ya. Ya. Kenapa itulah dasar jadi kenapa pramuka yang digandeng jadi mitra KPU dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ya Pak ya. Kemudian Pak, udah ada belum nggak sih Pak kegiatan yang dilakukan khususnya nih di provinsi nih Pak? Kegiatan yang dilakukan Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara nih Pak? Di KPU provinsi kita telah memulai rekrutmen calon-calon anggota Saka Rintisan Yoga Suara tingkat provinsi, di mana kita bekerja sama dengan sekolah dan kampus, dan itu sudah masuk sampai pada tahapan pelantikan, penetapan. Ada lebih kurang 40 calon anggota Saka yang kita tetapkan dari berbagai sekolah dan kampus. Dan kita telah melaksanakan kegiatan pertemuan pertama dengan calon-calon anggota Saka ini gitu kan. Dan itu akan dibuat kegiatan rutin, apakah sekali sebulan nanti mereka akan dibagi ke bidang-bidang sesuai dengan struktur yang ada di KPU. Nanti ada Krida kepemiluan teknis hukum misalnya, Krida informasi data gitu kan. Karena setiap Krida itu nanti dia ada SKK-nya, syarat kecakapan khusus gitu kan. Jadi dia akan mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam bidang-bidang itu. Bidang-bidang itu nanti syarat kecakapan khususnya apa gitu. Sehingga nanti beliau akan menjadi penyambung atau agen dari sosialisasi KPU ke baik itu ke sekolah-sekolahnya, ke pramukanya sekolah ataupun ke masyarakat. Di lingkungan, setidaknya di lingkungan mereka ya Pak. Karena dengan mereka mengikuti proses ini di KPU di bidang-bidang itu, kerida-kerida yang ada di dalamnya dia mengerti tentang KPU, tahapan KPU, apa itu KPU, bagaimana berpartisipasi gitu kan, gitu. Dan harapannya nanti tentu kesadaran masyarakat atau pemilih dalam berdemokrasi gitu kan. Ya. Nah Pak, jadi apa bentuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan dari terbentuknya Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara ini Pak? Paling ada tiga bentuk kegiatan untuk Saka Rintisan Yoga Suara ini. Pertama, pelatihan dasar, lanjutan Saka kepemiluan, serta kegiatan partisipatif seperti sosialisasi pemilu, gerakan sadar memilih, atau kegiatan di hari pemilu. Itu satu. Yang kedua, kunjungan edukatif ke berbagai stakeholder, kemudian simulasi pemungutan suara atau pelatihan teknis serta perkemahan bakti edukatif atau kemah demokrasi. Itu sebelumnya sebenarnya itu sudah berjalan tapi belum
dalam bentuk Saka ini. Tapi di program pendidikan pemilih KPU provinsi itu sudah jalan gitu kan sebelum. Yang ketiga itu lomba kreatif dan edukatif, apakah itu poster, vlog, debat, podcast kepemiluan, hal-hal seperti itu yang dalam bentuk-bentuk kegiatan ke depan yang akan kita siapkan. Banyak ya Pak kegiatannya ya Pak ya, rencananya ya Pak ya. Nah, jadi memang sebenarnya Saka Rintisan Yoga Suara yang diinisiasi oleh KPU Provinsi itu secara konseptual udah sangat siap sampai dengan juknisnya sudah ada. Jadi nanti kabupaten kota itu sebenarnya sudah ada panduannya apa yang mau dikerjakan dengan telah dilantiknya cabangnya, Kuarti cabang Yoga Suara itu gitu kan. Itu sudah ada lengkap di panduan-panduan itu. Jadi tinggal kreativitas nanti cabang di daerah-daerah gitu. Jadi apa nih Pak peran KPU di dalam Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara ini? Peran KPU itu ada 4. Pertama, fasilitator dan pembinaan teknis, menyediakan pangkalan serta materi latihan, terus narasumber dan dukungan kegiatan lainnya. Yang kedua itu koordinasi kerjasama dengan kuarcap cabang di daerah masing-masing. Yang ketiga itu pendampingan kegiatan Saka, termasuk membantu perkembangan dari menilai hasil pembinaan itu. Jadi proses itu dibantu oleh KPU menilainya gitu. Terakhir itu penyedia sarana edukatif seperti modul, media belajar dan alat simulasi kepemiluan dan lain-lain yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota Saka Rintisan ini gitu kan. Jadi apa nih Pak harapan dan output dari terbentuknya Saka ini Pak? Ya, harapan dan outputnya terbentuknya komunitas muda pramuka gitu kan, satuan karya pramuka yang memahami kepemiluan dan menjadi duta demokrasi di lingkungannya, gitu kan. Baik lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya. Itu satu. Yang kedua, meningkatnya partisipasi pemilih mula dalam pemilu dan pilkada. Yang terakhir, terbangunnya sinergi keberlanjutan antara KPU dan Gerakan Pramuka dalam pendidikan politik yang positif dan beretika. Itu 3 poin harapan kita terhadap terbentuknya Saka Yoga Suara di setiap daerah nantinya. Gitu. Nah, jadi teman pemilih udah tahu ya apa itu Satuan Karya Pramuka Rintisan Yoga Suara. Jadi semoga dengan adanya Saka Pramuka Rintisan Yoga Suara ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang. Terakhir nih Pak, closing statementnya Pak. Oh ya, pertama saya punya harapan besar bagaimana Saka Rintisan Yoga Suara ini bisa berkembang di kabupaten kota, terkhusus di Pasaman ini. Bagaimana Saka Yoga Suara ini bisa menjadi agen pendidikan pemilih dan sosialisasi di Pasaman ini, gitu kan. Itu yang sangat penting. Yang kedua, setelah proses pelantikan ini tentu ada proses rekrutmen calon anggota Saka. Jadi setelah ini harapannya proses rekrutmen segera dilaksanakan, kemudian kembangkanlah kegiatan-kegiatan bersama anggota Saka itu sendiri. Di sini kan nanti ya paling tidak berapa, misalnya 30 orang gitu kan, dari SMA, SLTA sederajat, yang atau juga dengan kampus mahasiswa
yang menjadi anggota Saka, maka dengan demikian agen-agen pendidikan pemilih kita semakin luas dan gerakan kepramukaan itu memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu gitu kan, yang tertuang dalam 10 dasar dharma pramuka itu. Jadi harapan inilah yang kita harapkan dengan terbentuknya Saka Rintisan di cabang Pasaman ini, yang pada akhirnya tingkat partisipasi pemilih meningkat. Kesadaran masyarakat kenapa penting pemilu itu menjadi meningkat juga. Karena kenapa? Pemilu itu kan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPR provinsi, kabupaten kota, gitu kan. Termasuk pemilihan gubernur, wali kota. Yang kesemua itu disebut dengan pejabat publik, di mana pejabat publik itu dia akan mengeluarkan kebijakan publik yang berdampak kepada orang banyak. Gitu kan. Oleh karena itu masyarakat memahami itu kenapa penting memilih, karena dia akan memilih orang-orang yang akan membuat kebijakan untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat luas. Kebijakan yang baik berdampak baik kepada masyarakat, kebijakan yang buruk berdampak buruk. Oleh karena itu kesadaran akan memilih itu semakin tinggi dan tahu dia standar orang yang akan dijadikan pejabat publik itu sendiri. Demikian mungkin. Amin. Semoga terwujud ya Pak ya. Yeah. Terima kasih Pak Rino atas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman pemilih. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.